Perkenalkan, nama, Tri Arsya Abadi, EPM, 1911030212. Mata kuliah komprehensif, Fikih. Dosen pengampu, Rizky Gunawan, Magister, Pendidikan Islam. Kelompok Kompre 34. Video pembelajaran tentang Fikih, Ibadah dan Muamalah. Subtopik pembahasan di video kali ini adalah A. Pengertian ibadah dan muamalah. B. Dasar-dasar ibadah dan muamalah. C. Macam-macam ibadah dan muamalah. D. Pengetahuan dan keterampilan ibadah praktis. A. Pengertian ibadah dan muamalah. Ibadah. Ibadah secara etimologi. Kata ibadah bentuk isim masdar atau kata benda yang berasal dari bahasa Arab yakni, abada ya'budu, ibadatan wa ubudiyatan, yang memiliki arti beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah secara terminologi sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Al-Qardawi yang mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa ibadah adalah puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta yang tulus dan sungguh-sungguh yang memiliki urgensi yang agung dalam Islam dan agama. Muamalah. Muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu, amala yuamilu muamalatan wa imalan, yang memiliki arti berinteraksi, bekerja. Sedangkan pengertian muamalah secara terminologi, adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. B. Dasar-dasar ibadah dan muamalah. Ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 21. Selanjutnya, muamalah. Prinsip dasar dan kaidah fiqh muamalah adalah sebagai berikut. 1. Muamalah pada dasarnya boleh atau mubah. 2. Muamalah yang dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan. 3. Menetapkan harga kompetitif. 4. Meninggalkan intervensi yang dilarang. 5. Menghindari eksploitasi. 6. Memberikan kelenturan dan toleransi. 7. Jujur dan amanah. C. Macam-macam ibadah dan muamalah. Ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim di dunia dibagi dua bagian, yaitu 1. Ibadah khusyuk, atau khusus adalah apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perincian-perinciannya, tingkat dan caranya yang tertentu. Misalnya, salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. 2. Ibadah amah, atau umum adalah segala amal yang diizinkan Allah. Misalnya dalam masalah muamalah jual beli, politik, ekonomi dan sosial, budaya, pendidikan dan amalan solih lainnya. Selanjutnya, muamalah. Muamalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu, 1. Muamalah adabiyah. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah adalah ijab dan kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, tidak ada penipuan, tidak ada pemalsuan, dan tidak ada penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat. 2. Ruang lingkup muamalah madiyah. Ruang lingkup muamalah madiyah adalah masalah jual beli al-bai, wa al-tijarah, gadai al-rahan, jaminan dan tanggungan, kafalah dan doman, perseroan atau perkongsian, al-syirikah, perseroan harta dan tenaga, al-mudorobah, sewa menyewa, al-eljarah, dan lain-lain. D. Pengetahuan dan keterampilan ibadah praktis. 1. Toharoh, kebersihan atau kesucian. Dalam istilah fikih, toharoh meliputi dua bagian, yaitu toharoh lahiriah dan toharoh hukmiyah. 1. Toharoh lahiriah, atau yang disebut suci dari najis, meliputi kebersihan tubuh, pakaian dan tempat salat dari segala suatu yang najis. 2. Toharoh hukmiyah, atau yang disebut suci dari hadas, meliputi wudu dan mandi wajib. 2. Wudu. Wudu adalah salah satu cara bersuci yang dilakukan oleh seorang muslim berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu salat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai siku, dan kepalamu dan basuh kakimu sampai mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Rukun wudu. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan. 4. Membasuh menyapu kepala. 5. Membasuh kedua kaki. 6. Tertib berurutan. Selanjutnya tayamum. Tayamum adalah membubuhkan tanah suci, debu, pada wajah dan
kedua tangan, dengan maksud memungkinkan salat dan sebagainya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan apabila kamu sakit atau dalam perjalanan, sebagai musafir, atau datang dari suatu tempat untuk buang air besar atau bersenggama dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka tayamumlah dengan tanah yang suci." Quran Surah An-Nisa, ayat 43. Yang terakhir, mandi wajib junub. Mandi wajib, disebut juga mandi besar, mandi junub atau mandi janabat, adalah salah satu cara bersuci dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh, dengan niat mengangkat menghilangkan hadas besar, atau janabat. Cara mandi wajib yaitu, niat kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh.